Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari mempersiapkan ibadah pagi hari ini dan kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk menyambut ibadah ini kita sambut dengan berdiri dan kita menyanyi himne Pelkat PKLU. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan kembali memasuki ibadah dan kembali diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam ajakan beribadah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Puji
Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini kami dihidupkan oleh berkat-berkat yang berasal daripada Allah, dan melalui ibadah ini kiranya kami juga dimampukan untuk dapat bersaksi akan kuasa Yesus di tengah kehidupan jemaat dan di tengah kehidupan sesama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur. Kita masuki dalam mazmur pujian dari Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap, Di atas tanah yang diundikan kepadanya orang-orang benar. supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. Tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, Dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakar. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang diberkati Tuhan,
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami ya Tuhan, agar ketika kami membaca Alkitab, kami menggali kebenaran firman-Mu, kami imani bahwa kuasa Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati hati dan pikiran kami. Demikian pula dengan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa dan Oma yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Silakan berdiri, kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 pada bagian ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28 yang menceritakan demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Opa dan Oma yang ada di rumah, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan. Hari kemarin, ya, tepatnya tanggal 23 Mei, hari Minggu, kita merayakan Hari Pentakosta. Jadi kalau kita baca di dalam bacaan Alkitab, pasal 2, di situ judulnya Pentakosta. Saya mau memberikan satu penjelasan untuk kita bersama-sama berada dalam satu persekutuan. Ketika kita masuk dalam masa raya Pentakosta, judulnya slide yang pertama adalah Semangat di Masa Tua. Judulnya itu, Semangat di Masa Tua, Menikmati Masa Tua dalam Kasih Tuhan. Itu slide yang pertama. Artinya ketika kemarin di tanggal 23 Mei kita merayakan Hari Pentakosta, sesungguhnya kita mau belajar juga sejak kapan Pentakosta itu dirayakan. Nah, slide kedua memberikan satu penjelasan bahwa awalnya perayaan Pentakosta itu dirayakan pada masa Perjanjian Lama, bahkan sampai hari ini orang-orang Yahudi juga merayakan. Jadi kalau
berita yang beredar lewat media ya ketika pada hari Ramadan ya, di mana saudara-saudara terkasih kita yang ada di Yerusalem beberapa waktu yang lalu kena serangan gitu kan dari Israel. Ya, rudal. Jadi mereka sedang konflik. Nah, artinya dulu ya, peristiwa itu terjadi, peristiwa Pentakosta terjadi di kota Yerusalem. Nah, perayaan hari Pentakosta itu awalnya dirayakan sebagai hari raya atas panen. Dalam slide dijelaskan bahwa dalam bahasa Ibrani apa itu Pentakosta, yaitu Safut. Safut itu adalah satu perayaan masa raya panen, selesai perayaan mereka makan bersama. Jadi itu yang diceritakan di dalam Kisah pasal yang kedua ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bagian ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perayaan yang pastinya meriah. Ya. Perayaan atas panen mereka datang dari berbagai tempat. Itu pada masa itu. Jadi orang-orang Yahudi merayakannya. Nah lalu Bapak dan Ibu, Opa dan Oma, pada masa perjanjian baru, hari Pentakosta dijadikan sebagai hari sukacita. Ya. Kalau di dalam slide itu ada istilah Yunani, istilah Latin, Quinquagesima, itu artinya hari ke-50 setelah Paskah. Hari ke-50 setelah Paskah, itu perayaan. Ya. Jadi bukan baru sekarang kita merayakan, tapi sesungguhnya perayaan yang kita lakukan sampai hari ini itu adopsi dari perayaan pada masa perjanjian lama. Lalu perayaan yang juga dilakukan oleh saudara-saudara terkasih kita. Tetapi kita mau melihat cerita, ya, slide yang berikutnya adalah cerita tentang Dr. Lukas. Kenapa saya katakan cerita tentang Dr. Lukas? Karena Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua di situ diceritakan. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu Dr. Lukas mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Jadi diceritakan oleh Dr. Lukas di sini bahwa pada akhirnya mereka bisa bercerita dengan bahasa masing-masing. Bagian ayatnya yang ke-7. Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar? Mereka berkata dalam bahasa kita sendiri. Bagian ayatnya yang ke-8. Nah, ketika mereka bisa berbahasa yang berbeda, yang disampaikan bahwa di ayat selanjutnya dikisahkan responnya bahwa dianggap mereka itu sedang mabuk. Ya, bagian ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, Opa dan Oma yang terkasih, nah ketika ada statement yang mengatakan bahwa orang-orang itu sedang mabuk, lalu Simon Petrus berdiri, bagian ayat 14. Pembelaannya mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itu karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ayatnya yang ke-16. Ya. Ayat 15 dia katakan orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Gitu. Jadi satu peristiwa yang terjadi. Di dalam catatan ini dikatakan bahwa ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 itu nubuatan yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama Yoel pasalnya yang kedua. Bahkan dikatakan di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 28 itu merupakan nyanyian Daud yang ditulis di dalam Mazmur 16. Jadi dalam hal ini
Pentakosta itu berkaitan erat dengan berita Paskah. Pentakosta itu berkaitan erat dengan berita Paskah. Jadi kalau Jemaat Maranatha Bandung tanggal 23 Mei hari Minggu merayakan Pentakosta, sesungguhnya itu rangkaian kisah dari perayaan Paskah. Ya. Ibadah Paskah, perayaan Paskah yang Opa dan Oma mungkin memperhatikan konser musik, ya, studio dalam rangka Paskah. Ya. Jadi dari rangkaian Paskah masuk pada Pentakosta. Jadi itu merupakan satu peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan orang Kristen. Nah, lalu apa makna pengajaran? Ya, dalam slide berikutnya, apa makna pengajaran yang tersirat di dalam kisah ini? Yang pertama adalah orang-orang berkumpul. Ayat yang pertama tadi, orang-orang berkumpul artinya berhimpun. Orang yang berhimpun berarti mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam satu komunitas yang disebut gereja. Dalam satu komunitas yang dalam bahasa Yunani disebut eklesia. Eklesia itu kalau Opa dan Oma perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu eklesia. Ya, jadi kalau kita perhatikan di dalam makna pengajaran ini bahwa janji Yesus tentang Roh Kudus itu sesungguhnya fakta. Janji itu sudah digenapi. Ayat yang ke-33 dijelaskan. Ya, tentang cerita itu pada akhirnya Simon Petrus berkata, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Itu artinya apa buat kita sekarang? Bahwa Roh Kudus menuntun, Roh Kudus membawa damai, Roh Kudus memberikan semangat supaya kita semua tetap berjuang. Walaupun dalam kisah ini dikatakan selanjutnya, dalam ayat-ayat selanjutnya, Petrus meminta kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang hadir saat itu untuk bertobat. Tapi buat kita hari ini saya percaya Opa dan Oma sudah bertobat semua. Amin. Ya, nggak ada Oma dan Opa yang belum bertobat. Pasti dalam masa tua sudah bertobat pastinya. Dan belajar untuk tetap semangat di masa tua. Belajar untuk tetap melihat bahwa sampai hari ini kita dituntun oleh kekuatan Roh Kudus untuk menciptakan damai mulai dari dalam diri, mulai dari dalam keluarga, sampai akhirnya berada dalam persekutuan. Walaupun sekali lagi kita masih tetap beribadah di rumah. Kita belum diperkenankan untuk ada di dalam gedung gereja. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati kita untuk menyembah Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji
Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Kami sungguh percaya bahwa kekuatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kekuatan Roh Kudus yang telah memberi kami kemampuan untuk tetap berjuang di dalam masa usia lanjut. Sehingga kami diberi waktu juga untuk beribadah, diberi waktu juga untuk menekuni kembali kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Kami selalu bertekun di dalam setiap tanggung jawab kami dan kekuatan Roh Kudus mendampingi kami. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus yang telah memberi waktu untuk kami saat ini menyembah dan mengagungkan nama Tuhan dalam masa raya Pentakosta, hari yang penuh dengan sukacita, karena di tengah-tengah perayaan Pentakosta itulah persekutuan umat Tuhan ada diciptakan oleh Tuhan. Dan kami selaku jemaat GPIB Maranatha Bandung dalam persekutuan kaum lanjut usia, kami tetap setia untuk menantikan waktu Tuhan untuk kami boleh berjumpa dengan sesama anggota PKLU, baik dalam seluruh kegiatan pelayanan yang sempat tertunda. Kami tidak bisa melakukan proses latihan sebagaimana layaknya kami bersama-sama berjumpa dalam kegiatan pelayanan, khususnya untuk pujian penyembahan bagi Tuhan. Dalam wadah grup angklung PKLU, Tuhan berkenan memberkati seluruh pengurus sehingga di dalam masa pandemi COVID, dalam masa di mana kami telah menerima vaksin, biarlah semua juga boleh dalam kondisi sehat dan kami akan kembali berjumpa sebagai saudara seiman dalam persekutuan umat Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anggota PKLU dalam kondisi kesehatan masing-masing, baik mereka yang dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang saat ini masih tetap terbaring. Tuhan kuatkan iman mereka. Kami juga mau mempersembahkan untuk seluruh pelayanan para presbiter bersama dengan pengurus pelkat lainnya. Tuhan juga berkati pemerintah bangsa kami, berkati juga untuk tim multimedia, sound system, bahkan organis, pemandu pujian yang hari ini boleh melayani Tuhan, supaya mereka tetap berada dalam rancangan Tuhan, dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus, mempersembahkan pujian hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh rencana perjalanan kehidupan kami 1 pekan ke depan. Kasih-Mu ya Tuhan menaungi, memberkati seluruh rencana kami. Kami serahkan seluruh giat kami hari ini dalam seluruh aktivitas di tengah keluarga, aktivitas di lingkungan masyarakat. Tuhan besertalah dengan kami. Begitu juga dengan anak-anak, anak mantu, cucu, bahkan seisi anggota keluarga kami selalu dilingkupi dengan cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya dengan nas Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa persembahan dan dimohon untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, kami telah dimampukan memberikan persembahan. Kiranya kami pun tetap diberikan hati yang gemar bersyukur untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dengan hati yang tulus dan jujur dan memiliki motivasi yang benar. Kiranya persembahan yang kami berikan diberkati Tuhan, agar dapat berguna untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk kita melaksanakan pengutusan dengan tuntunan kekuatan Roh Kudus.
Mari kita berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami, perjalanan gerejamu dengan kekuatan Roh Kudus, kami telah menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah pada saat ini, dan kami akan melakukan ibadah aktual lewat setiap tanggung jawab kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menyertai kami dengan cinta, kasih, dan damai-Mu. Karena semua kami tetap percaya dan mengimani bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya.